Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya, kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar perancangan tata letak fasilitas yaitu produk sepatu, sneakers yang disusun oleh Diki Bagus Batiar, Denny Herniawan, Fatanur Indika, dan Farid Polignoha. Menentukan bagaimana memproduksi setiap komponen yang dibuat. Yang pertama menentukan produk-produk yang kami ambil itu adalah produk sepatu sneakers karena kami lihat dari segi pemasaran atau lapangan bahwa peluang bisnis di sepatu masih bisa atau masih banyak dicari oleh konsumen. Nah, adapun komponen-komponen dari produk sneakers ini yaitu yang tertera di gambar, ada di gambarnya ini. Nah, adapun penjelasannya yaitu yang pertama top atau lidah, yang kedua yaitu lubang tali sepatu, terus yang ketiga ada les sepatu, yang keempat ada box, yang kelima ada insole, yang keenam ada midsole, yang kedua ada outsole, yang kedepan ada upper atau atas. Ini adalah deskripsi dari komponen-komponen sepatu, dari sepatu sneakers. Adapun deskripsinya, yaitu sepatu yang kami buat ini, kami ambil dari referensi produk-produk dari deskripsi produk untuk sepatu sneakers yang kami buat ini, kami ambil dari referensi produk-produk pesaing yang sudah beredar sekiran dari pandangan kami itu nyaman dipakai, bahan dan material yang bagus dan desainnya menarik. Untuk material yang kami pakai, tiap bagian sepatu antara lain yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Adapun volume produk itu yang kami buat itu masih kecil dikarenakan masih proses perintisan, paling tiap harinya itu sekitar 50 atau 30 sampai 50 unit yang bisa dibuat, atau tiap bulannya itu ada 700-an, bisa kurang atau bisa lebih. Adapun bill of material BOM, di sini tertera, saya besar lagi. Adapun level 0 itu sepatu sneakers. Adapun bahan sepatu, alat sepatu, apa ini? Sorry. Badan sepatu, alat sepatu itu ada di level 1. Adapun di lidahnya itu dibuat sendiri. Terus lubang tali sepatu dibuat sendiri, upper atau atasnya itu dibuat sendiri, terus toe box di alas sepatu itu beli, insole-nya itu beli, middle-nya itu beli, outsole-nya itu beli. Nah, ini ada di level 2. Adapun tali sepatunya yaitu beli. Nah, di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Diki, silakan. Silakan Mas Diki dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi Anda, yaitu di sini ada operation process chart. Yang pertama yaitu pembuatan badan sepatu. Yang langkah pertama yaitu ada pengukuran menggunakan meteran. Langkah kedua penggambaran pola atau model menggunakan mesin pola. Ketiga pemotongan menggunakan mesin potong. Keempat penjahitan part menggunakan mesin jahit. Dan yang kelima pemasangan logo menggunakan mesin jahit. Alas yang berikutnya adalah membuat alas sepatu. Langkah pertama yaitu pengukuran metode menggunakan meteran, pemotongan midsole menggunakan mesin potong, pengukuran outsole, pemotongan outsole, pengukuran insole, pemotongan insole, penjahitan outsole, dan yang keempat yaitu torque atau lidah sepatu. Langkah yaitu pemasangan mesin snap. Dan yang terakhir yaitu ada S-tie atau lubang tal, pemasangan manual.
Dan yang terakhir yaitu ada assembly. Assembly yaitu berikutnya ada quality control dan penyimpanan. Berikutnya. Ya, di situ waktunya yang tertera adalah 43 menit untuk per sepatunya. Nah, ini waktunya, sorry. Lanjut, Mas. Dan di sini ada deskripsinya, yaitu yang pertama pengukuran bodi menggunakan mesin meteran. Jumlah barangnya yang diinginkan ada 28, scrap-nya 25%, jumlah barang yang harus ada pada saat awal yaitu 28,57, efisiensinya 96,25%, dan lebih untuk mempersingkat waktunya bisa dilihat sendiri ini. Lanjut, Mas. Dan yang berikutnya ada Departemen Pemasaran memberikan informasi tentang beberapa banyak produk yang diproduksi per hari. Dari informasi per hari tersebut, laju produksi plan rate R dapat dihitung dalam 1 bulan perusahaan. Kami menekankan produksi sepatu sebanyak 700 pasang PCS. Sepatu 1 hari sama dengan 8 jam kerja. R diperoleh dari hasil mulai perhitungan sebagai berikut, yaitu 60 menit per jam dikali 16 jam sama dengan 960 menit. Dan downtime-nya yaitu 10% sama dengan 96 menit. Waktu yang tersedia yaitu 864 menit. Perkiraan dari efisiensi yaitu 90% dari waktu efektif sama dengan 58,8 menit. R sama dengan 1,58 menit per unitnya. Dan ada waktu baku yang pertama yaitu waktu produksi sepatu 50, yang hari kedua yaitu 50, hari ketiga 50, yang keempat 49, yang kelima 48, yang keenam 50, yang ketujuh 49, dan bisa dilihat sendiri ini di layar. Dan ini Dengan yaitu jumlah ada total rumusnya. 984. Lanjut. Dan ini ada rumusnya, bisa dilihat sendiri. WS sama dengan 90,84, dari hasil total ini dibagi 20 sama dengan 49,2 menit. Berikutnya ada rating faktor. Yang pertama ada skill, lambang A1 nilai plus 0,15. Yang kedua ada effort, lambang A1 plus 0,13. Dan yang ketiga ada condition, lambang A plus 0,6. Dan yang keempat ada konsistensi, lambang C plus 0,00. WN sama dengan WS kali PR. WN sama dengan 49,2 kali 0,34. Dan yang berikutnya ada jenis allowance. Yang pertama tenaga yang dikeluarkan, keterangannya sedang. Yang kedua sikap kerja, keterangannya berdiri di atas 2 kaki. Yang ketiga ada gerakan kerja, keterangannya agak terbatas. Dan yang keempat ada kelelahan mata, keterangannya pandangan terus-menerus. Jumlahnya yaitu 25 dari masing-masing proses tersebut. Dan dihitung secara rumus ini yaitu 16,72 kali 100% dibagi 100% kurangi 25, yaitu ketemu hasilnya 16,72 kali 1,3% sama dengan 21,73 menit. Dan ada identifikasi kebutuhan mesin. Yang pertama pengukuran menggunakan mesin ukur Tajima. Dan yang kedua pemotongan menggunakan mesin potong Brinda Rio Foximart. Dan yang ketiga penjahitan menggunakan penjahit, penjahitan sol, mesin jahit, pemasangan lidah sepatu, mesin snap, pemasangan lubang tali manual, assembly, mesin las listrik Rhino MMA Victor. Dan ada laju produksi. Departemen Pemasaran memberikan informasi tentang beberapa produk diproduksi per hari. Dari informasi per hari tersebut, laju produksi plan rate R dapat dihitung dalam sehari. Buat perusahaan memproduksi 28 unit kursi belajar 1 hari plus 8 kerja. Berikut perhitungan waktu efektifnya yaitu 60 menit per 60 menit per jam kali 8 jam sama dengan 480 menit. Dan downtime-nya 12% sama dengan 40. Waktu yang tersedia yaitu 480 dikurangi 40 sama dengan 440 menit. Perkiraan efisiensinya yaitu 88%. Waktu efektifnya 387,2 menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farid. Waktu dan tempat saya persilakan.
Terus selanjutnya ada menentukan jumlah mesin. Yang pertama adalah mesin ukur dan produksi kursi. Dalam produksinya terdapat 2 shift dalam sehari, yaitu dalam satu shiftnya 8 jam kerja dengan total 16 jam per hari. Dengan jeda waktu 10 menit dan 2 kali dalam sehari, dengan jumlah produksi sehari 20 unit. Pada masing-masing unit terselesaikan dalam waktu 2 menit. Perhitungan dari idle time dari mesin ukur yaitu EC 15 jam 40 menit per 16 jam 69,25%. Banyak mesin yang dibutuhkan yaitu dengan total N 5,5 atau 5 mesin. Dan berikutnya mesin potong. Mesin terdapat pada produksi rak sepatu terdapat 2 shift dalam sehari dengan total 8 jam kerja. Jadi total 16 jam per hari dengan waktu jeda 12 menit. Dan jumlah produksi per hari 20 unit pada masing-masing unit. Dan terselesaikan dalam waktu 3 menit. Dengan perhitungan idle time-nya yaitu 96%. Dan banyak waktu mesin yang dibutuhkan yaitu dengan total N sama dengan 9,1 atau 9 mesin. Berikutnya mesin jahit. Yang terdapat 2 shift dalam sehari dengan satu shiftnya 8 jam dengan total 16 jam per hari. Dan waktu jedanya 10 menit 2 kali dalam sehari. Dan produksi seharinya yaitu 28 unit pada masing-masing unit. Dan dengan waktu terselesaikan yaitu 7 menit dan hasil idle time-nya yaitu 96,25%. Dan banyak mesin yang dibutuhkan yaitu hasilnya N sama dengan 21,2 atau 21 mesin. Berikutnya mesin jahit shawl terdapat 2 shift dalam satu hari yang terdiri 8 jam kerja dengan total 16 jam per hari dengan waktu jeda 10 menit 2 kali dalam sehari. Dengan total produksi perharinya yaitu 28 unit. Yang masing-masing unit terselesaikan dalam 4 menit. Dan idle time-nya yaitu hasilnya 96,25%. Banyak mesin yang dibutuhkan yaitu dalam perhitungan hasilnya 12 mesin. Berikutnya mesin jahit snap yang terdapat 2 shift dalam sehari, satu shiftnya 8 jam kerja dengan total 16 jam per hari. Waktu jedanya yaitu 10 menit dalam 2 kali sehari. Dengan jumlah produksinya yaitu 28 unit pada masing-masing unit dengan terselesaikan yaitu waktunya 2 menit. Itu time-nya dengan perhitungan time yaitu menghasilkan 96,25%. Dan banyak mesin yang dibutuhkan yaitu dengan hasil perhitungannya 5,2 atau 5 mesin. Berikutnya manual atau dengan terdapat 2 shift dalam atau shiftnya yaitu 8 jam kerja dengan total 16 jam per hari. Dan waktu jedanya 10 menit dan produksi per harinya yaitu 28 unit. Dengan hasil idle time-nya yaitu 96,25%. Dan banyak mesin yang dibutuhkan yaitu 5,2 atau 5 mesin. Berikutnya yaitu assembly. Terdapat 2 shift dalam sehari dan terbagi 8 jam kerja per harinya dengan total 16 jam per hari. Jam produksi per harinya yaitu 28 unit. Dengan hasil idle time-nya yaitu 96,25%. Dan banyak mesin yang dibutuhkan yaitu
dengan hasil 5,2 atau 5 mesin. Berikut ada rekap jumlah operator dari beberapa proses mesin dari meteran sampai assembly. Waktu operasi dari meteran yaitu 2 menit, mesin potong 3 menit, mesin jahit 7 menit, mesin jahit solder 4 menit, mesin snap 2 menit, dengan manual pemasangan tali yaitu 2 menit, dan assembly mendapatkan 2 menit. Dari jumlah masing-masing mesin operator yaitu dari meteran yaitu 5 mesin, mesin potong 9 mesin, mesin jahit 21 mesin, mesin jahit sol 12 mesin, mesin snap 5 mesin, manual pemasangan tali yaitu 5 mesin, dan assembly mendapatkan 5 mesin. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan Mas Denny. Ya, saya lanjutkan. Di sini line balancing. Yang pertama, menentukan jam kerja. Untuk tahapan menentukan jam kerja, prosesnya membuat angka, yaitu datanya data per jam, satu shift, waktunya 8 jam, keterangannya per hari. Untuk hari kerjanya, yaitu waktunya 25 hari, keterangannya per bulan. Menentukan jumlah unit perharinya, datanya sendiri untuk forecastingnya mendapatkan jumlah 700 unit, keterangannya per bulan, produksinya 28 unit per hari. Menghitung siklus, di sini mendapatkan waktu 25 menit. Untuk perhitungan proses SKS optimalnya, untuk stasiun kerjanya mendapatkan 1,64 atau 2 stasiun kerja. Untuk membentuk SKS atau balancing, di sini untuk SKS pertama yaitu proses 01 sampai 08 yaitu mendapatkan atau WS maksimal yang ditentukan 25, waktu operasi stasiun menitnya jumlahnya itu 28 menit. Yang siklus 1 untuk idle time-nya 2. Untuk siklus yang kedua SKS 2 yaitu mendapatkan total 18 dan idle-nya 7. Untuk penjelasan perhitungannya, LF dengan perhitungan sebagai berikut, mendapatkan LE sama dengan 82%. Untuk balance delay-nya mendapatkan 18%. Untuk short index-nya mendapatkan 7,2 menit. Kemudian untuk menganalisis aliran material tata letak dan menentukan hubungan antara kegiatan ART, ADBD, SRD, merancangan tata letak setiap stasiun kerja. Yang pertama ini ada aliran material letaknya dari proses pengukuran, penggambaran pola, pemotongan, penjahit part, penjahit LKS SK2-nya yaitu pemasangan logo, penjahit outsole midsole, pemotongan lidah sepatu, pemasangan lubang sepatu, assembling, dan outputnya sendiri. Dari aliran tersebut nanti akan bersangkutan dengan ARC-nya. Di sini ada deskripsi kodenya A, E, I, O, U, X dengan alasan untuk mutlak merah, sangat penting kuning, penting hijau, biasa biru, tidak penting putih, tidak dihendaki coklat. Untuk deskripsi alasannya,
Kodenya meningkatkan manfaat dan ruang, fasilitas, dan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan aliran informasi, aliran material, aliran tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan semangat kerja dan keselamatan yang baik. Yang keempat, meningkatkan indeks perusahaan pelanggan. Kelima, meningkatkan fasibilitas. Ini adalah hasil dari ARC dari produk sneakersnya. Untuk ukurannya mendapatkan kode A, ukuran sama gambaran. Untuk penggambaran sama pola E, untuk pemotongan sama part E, dan seterusnya. Di sini selanjutnya yaitu ATBD, Artificial Temple Black Diagram, atau tingkat hubungan dari ARC tadi. Di sini mendapatkan atau hubungannya pengukuran nomor 1 dan 2 untuk mendapatkan A untuk pengukuran dan pemotongan, E untuk pengukuran dan penjahitan pemotongan, I, dan seterusnya. Ini adalah tingkat atau keterangan dari kodenya merah, kuning seperti tadi. Dan ini untuk hasil dari ATBD-nya atau dilihat dari line-nya. Untuk SRD atau simbol diagram menunjukkan hubungan antara ruang yang menyatakan dari luas yang dibutuhkan untuk semua aktivitas perusahaan dan ruangan yang tersedia di mana ruang tersebut sesuai dengan luas yang sebenarnya. Terus Mas, ini adalah hubungan ATBD-nya, yaitu untuk penjelasannya seperti aliran materialnya. Kemudian untuk merancang tata letak setiap stasiun kerja, di sini untuk data fasilitasnya, ruang pengukuran totalnya atau luasnya 30 meter persegi, penggambaran pola 25 meter persegi, pemotongan 27 meter persegi, dan seterusnya. Kemudian kita menggunakan software Bookplan sebagai alat bantu pembuatan tata letaknya. Ini hasil dari Bookplan-nya setiap departemen dan area luasnya. Ini adalah hasil dari layoutan yang tadi yang terpilih dari software tadi. Ini adalah perhitungan terusnya untuk kebutuhan personal dan layanan pabrik. Plan service menentukan kebutuhan kantor. Kebutuhan personal material yaitu kanvas, karet, dan lain-lain. Untuk penjelasan itu adalah tiap partnya. Ini adalah data dari luas ruangan departemen yang tadi. Untuk fasilitasnya yang pertama itu toilet, yaitu menjadi ukurannya 3,5 kali 2,5 meter sehingga luas yang didapatkan yaitu 8,75 meter persegi. Untuk bagian luar offline memiliki ukuran besar 1,7 kali 2,75 meter persegi. Untuk musolanya sendiri berukuran 25 meter, ruang kepatrian, ruang rapat, atau gedung ofisial mendapatkan 15,75 meter persegi, dan seterusnya.
Untuk mesinnya sendiri tadi yang pertama itu ada mesin jahit, palu, gunting, bebek, obeng, am- amplas mesin, pres, mesin papan mesin jahit, sikat, mesin gerinda, mesin sharing, kayu acuan las terbuat dari kayu dan plastik. Untuk kebutuhan karyawan ini outputnya mendapatkan 28 unit per harinya. Untuk standarnya 17 menit per produk. Jadi untuk jam kerjanya 11.900 menit, waktu produktivitas kerjanya 476, jumlah pekerja yang dibutuhkan 25 atau bisa lebih. Untuk skill karyawannya sendiri bisa menggunakan mesin, mudah diatur, komunikasi, mampu bekerja sama, pembimbingan dan tanggung jawab, analisis dan pelatihan. Untuk layanan pabriknya, yaitu yang pertama ada pabrik menerima pesanan sepatu berbagai model yang diinginkan, atau buyer memiliki website sendiri, memberikan potongan pada toko retail, bekerja sama dengan penjahit sepatu, bekerja sama dengan toko sepatu sneakers, ruang manajemen, ruang rapat, ruang HRD, ruang mekanik. Untuk kebutuhan kantornya seperti tadi, ini didetailkan lagi. Untuk kursi, untuk ukuran kursi ini melihat dari tinggi badan, tingkat di kursi, tinggi meja, tinggi monitor, supaya lebih ergonomi. Yang keempat, komputer, papan informasi, dan lain-lain. Untuk menentukan kebutuhan luas lantai, memiliki peralatan perpindahan bahan, memiliki alat perpindahan bahan didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain kapasitas produk, kebutuhan berat, kapasitas masing-masing alternatif. Di bawah ini adalah tabel dari prosedur lem holding sesuai staff operator soft skill. Ya. Yang pertama dari soft operator forklift terhadap holding, menggambarkan bahan sehingga aman diatur dan stabil, tidak membawa barang rusak kecuali telah dijamin dengan membungkusnya. Untuk standar operasinya sendiri, mengamankan beban sehingga aman diatur dan stabil. Yang kedua, memusatkan beban sedekat mungkin dengan roda depan forklift. Pusat beban sedekat mungkin dengan roda depan forklift. Untuk approaching ini berhenti 20-30 cm. Untuk pastikan forklift ditempatkan di tempat di depan beban dan garpu berada di ketinggian yang tepat, mengatur kontrol area ke netral. Untuk posisi mas miring, tidak ke belakang, dan posisi terbeban atau terberat dari beban. 8. Perjalanan dengan untuk di posisi forklift, atur tingkat garpu sebelum memasukkan grup ke clutch. Grup harus ditempatkan di bawah beban sejauh mungkin. Geserkan garpu ke dalam plat sampai
garpu sepenuhnya di bawah beban, memusatkan beban antara garpu, memiringkan tingkat kembali dengan hati-hati untuk menstabilkan beban. Mengangkat beban, hati-hati mengangkat beban di atas tumpuan yang rendah sekitar 10 cm. Angkat beban kemudian miringkan tiang kembali untuk sandaran beban. Pastikan beban tidak menyentuh pada setiap pergelangan. Kembali kontrol atas terus ke posisi netral. Menurut bebannya, hati-hati miringkan tingkat ke belakang untuk menstabilkan beban. Menghentikan forklift, tiang kembali ke posisi vertikal sebelum menentukan beban. Di trailing, mengatur beban berat di tiang bawah, mengatur beban ringan di tiang atas, mengukur beban di bawah kapasitas forklift, perlahan dan hati-hati perpanjang mekanisme ke jaringan depan, truk tailing dan tipis clutch. Tamtuk dipasang dan wheel kit ditempatkan di bawah roda belakang untuk mencegah truk bergerak saat tenaga kerja naik forklift. Memperhatikan roda atau melindungi lainnya yang harus disediakan untuk mencegah roda bergerak selama bongkar muat. Memeriksa latihan, gunakan lampu DRIM ketika bekerja di sebuah trailer gelap. Membunyikan klakson saat masuk atau keluar trailer. Untuk biaya transportasi material holdingnya, yaitu biaya bahan bakar, konsumsi solar 10 liter untuk operasi selama 2 hari tiap unit. Jadi konsumsi bahan bakar adalah 5 liter kali 7.000 kali 2 unit sebesar 98.000. Untuk form penyimpanan sendiri mendapatkan subtotal 15.000, tempat packing 15.522, gudang 15.572, material holding 15.582, area unit proses produksi 15.400, totalnya 77.648. Biaya operator sendiri yaitu mendapatkan 4.000 per jam. Headline untuk biaya operator per jamnya yaitu 2.000. Jadi biaya operator memiliki selisih perbedaan karena tiap bagian operator memiliki tanggung jawab dan resiko masing-masing, yaitu sebesar 800 per bulan, sedangkan biaya operator DP sebesar 400 per bulan. Kemudian perancangan alokasi tempat kerja, merancang tata letak dan bentuk bangunan. Ini alokasi tempat kerjanya. Untuk tata letaknya sendiri bangunannya yaitu memiliki ukuran 30 kali 16. Yaitu aja, terima kasih. Saya serahkan ke Mas Dika. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari kelompok 7 ini, termasuk saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang pas
Saya mewakili kelompok 7, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.